Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 9 Januari 2023. Ketika kita membahas suatu daerah, tentu ini juga tidak lepas bagaimana sektor-sektor tertentu yang menjamin laju pertumbuhan terkait dengan ekonomi. Dan ini juga yang akhirnya bagaimana menghadirkan data yang komprehensif dan juga menghadirkan rekomendasi seperti itu. Dan untuk bahasan tema kita pada hari ini memang sesuai sekali, ya, ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dan hari ini saya merasa luar biasa dan bangga karena bertemu langsung dengan dua narasumber yang sebenarnya sudah tidak asing lagi nih dengan pemirsa TVRI Jambi. Yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu, ini ada Bapak Agus Sudibyo selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Akbar. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi kita nanti akan langsung berdiskusi dan berbincang dengan Pak Agus bagaimana sebenarnya menghadirkan data yang komprehensif seperti itu ya Pak ya. Dan di samping Pak Agus nih juga nggak kalah menarik nih, ada Profesor Samsuri Jaltan atau Prof Tan nih panggilan ramahnya selaku pengamat. Ya, populer sekali Prof. Ini selaku pengamat ekonomi. Selamat sore Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Amin, amin. Sehat ya. Semakin segar nih kalau melihat Prof ya sore hari ini. Ya, kalau diundang TVRI senang gitu ya. Ya, senang gitu. Dan untuk pemirsa serta saudara yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini, mungkin ingin bertanya ataupun juga ingin berdiskusi terkait bagaimana sebenarnya menilai laju pertumbuhan ekonomi, ini kita boleh langsung di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dah, kita akan langsung bertanya sama Pak Agus nih sendiri. Ketika membahas tentang laju pertumbuhan ekonomi, pasti banyak indikator dan sektor sebagai penilai. Sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi itu tolak ukur utamanya apa? Terima kasih Mas. Jadi tugas kami Badan Pusat Statistik adalah menghasilkan indikator makro pembangunan. Nah, indikator itu ada yang berupa indikator ekonomi maupun indikator sosial. Nah, tentunya semua indikator yang dihasilkan oleh BPS itu akan menopang yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu kita harus memahami yang namanya produk domestik regional bruto. Karena pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari produk domestik regional bruto. Jadi kita berharap di 67 tahun Provinsi Jambi, nah kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebenarnya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, menciptakan pendapatan bagi masyarakat, dan kaitannya nanti akan menurunkan kemiskinan dan pengangguran, dan ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya itu yang kita harapkan di 67 tahun Provinsi Jambi. Sebenarnya itu indikator untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi produk domestik regional bruto, itu konsepnya dari situ. Nah, BPS menghitung produk domestik regional bruto itu dari dua sisi pendekatan, yaitu sisi supply yang kita namakan dengan produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha, dan sisi demand yang kita namakan dengan produk domestik bruto dari sisi pengeluaran. Jadi angka yang keluar, PDRB yang keluar dari sisi lapangan usaha itu nilainya harus sama dengan PDRB dari sisi pengeluaran. Itu secara konsep perhitungan PDRB yang nanti berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Bagus, jadi memang harus ada penyimbang seperti itu ya. Itu salah satu kuncinya ya, PDRB pengeluaran juga PDRB yang terkait dengan suplai tadi. Ya, jadi harus ada suplai, itu harus balance dengan demand gitu ya. PDRB lapangan usaha dari sisi suplai dan PDRB pengeluaran dari sisi demand. Baik, ini menarik nih ketika kita tadi Pak Agus nih menyinggung terkait dengan 67 tahun Provinsi Jambi. Ini bukan waktu yang sebentar seperti itu. Nah, mungkin kita langsung tanya sama Prof Tan ini sendiri nih. Prof Tan ini saya yakin Prof Tan yang paling mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi, laju pertumbuhan dan lain-lain yang ada di Provinsi Jambi. Sejauh ini seperti apa Prof dibandingkan mungkin beberapa tahun yang lalu ataupun juga di 67 tahun Provinsi Jambi saat ini Prof? Nanti data konkretnya itu urusan Pak Agus ya. Data konkret. Ya, siap. Saya ini data yang koma-komanya itu nanti diperbaiki beliau. Tapi secara makro, kalau kita tarik 2019 ke 2022, 2023 gitu ya. 2023. Gitu ya, berarti 5 tahun terakhir gitu ya. 4 tahun terakhir, 4 tahun ya, 4 tahun. Saya lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi itu identik dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Identik jalannya.
Kalau 2019 itu sekitar 5,17% lah kira-kira begitu. Jambi di bawah itu dikit lah. Ya bawah itu dikit lah, mungkin 5,11% gitu ya. Kan mirip itu. Mirip kan? Nah, di tahun 2000 kita kan krisis ekonomi. Krisis ekonomi kan? Semua daerah itu anjlok. Nasional bahkan lebih tajam minusnya. Yaitu minus 2,07. Sementara Jambi cuma 1,11% minusnya. Jadi Jambi dalam kondisi krisis itu lebih baik. Yaitu kondisinya dibandingkan rata-rata nasional. Kemudian membalik dia 2021 yaitu naik ke 3, sekian. Jambi juga 3, sekian tapi dikit lebih rendah dari nasional. Dikit yaitu mungkin 0, sekian lah rendahnya. 2022 naik dia 5,39 kalau salah ya. 5,13 terakhir. 5,13%. Ya nasional. Oh, nasional di Ya, atas. Jambi juga 5, sekian persen. Begitu kan? Berarti kan pertumbuhan ekonomi Jambi itu identik dengan pertumbuhan ekonomi nasional. 2023 memang agak turun. Nasional 4,98%, kita 4,94%, sekitar itulah ya nilainya. 0, sekian. Nah kalau begitu, kita bisa katakan bahwa ekonomi Jambi itu sudah berada pada on the track dalam perkembangan ekonominya, yaitu dengan tentu bandingnya ekonomi nasional. Jadi kalau Jambi bandingnya ke nasional, kan gitu membandingnya, ke atas membandingnya. Di samping kita membanding kepada rata-rata misalnya Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera ini segala macam kan. Bahkan kalau kita banding dengan Sumatera segala macam, Jambi relatif lebih bagus pertumbuhan ekonominya. Jadi itu poin pertama saya. Jadi di umur 67 tahun, ya toh. Apalagi kita lihat misalnya pemerintahan Pak Gubernur sekarang, ekonomi kita bisa dibalik lebih bagus. Jadi bayangkan Anda bahwa bukan mudah membalikkan minus menjadi positif yang tajam. Gitu kan? Sekarang dia positif tajam. Kalau 2013 agak menurun. Itu memang kondisi eksternal kita. Karena Jambi ini memang daerah penghasil produk primer, terutama produk-produk pertanian. Nanti akan disinggung Pak Agus, nampak bahwa pertanian itu kita relatif turun pertumbuhan, tapi bukan salahnya internal. Memang harga-harga barang secara internasional itu memang turun. Itu resiko kita di dalam daerah yang masih berbasis kepada produk primer. Jadi poin saya adalah pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan ekonomi suatu daerah, ya Jambi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu indikator utama loh. Yang lain-lain tuh ngikut aja. Nah, nanti kita pada sesi berikut nanti kita lihat lagi kemiskinan. Lihat ini yang kita sebut dengan apakah pertumbuhan ekonomi Jambi itu berkualitas? Kan gitu ya. Nah, nanti pada sesi berikut akan saya jawab itu berkualitas atau enggak? Baik. Karena sekarang banyak kritiknya kan. Berkualitas enggak? Iya. Inklusif enggak? Kan gitu ya. Baik. Tapi kalau ekonomi tumbuh sudah oke. Nah, kira-kira begitu buat sementara. Baik, Prof. Jadi ini ada kata kunci yang nanti kita akan bahas bersama bagaimana sebenarnya memandang laju pertumbuhan ekonomi ini berkualitas atau tidak. Tapi kita akan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah memang indikator terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mungkin dibandingkan daerah ataupun juga nasional itu sejauh ini bagaimana kalau dari data yang dihadirkan oleh BPS Pak Agus? Ya. Kita bicara pakai data terakhir ya Prof ya, Ya, Bapak Ibu semua. Jadi data terakhir yang BPS rilis itu adalah pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023. Ya. Karena pertumbuhan ekonomi 2023 secara total itu baru akan kami rilis tanggal 5 Februari besok. Oh, 5 Februari. 5 Februari besok. Nggak lama Nanti lagi kita ya, Pak? diskusi lagi. Siap. Ya, diskusi lagi. Siap. dulu. Nah, kondisi terakhir perekonomian Provinsi Jambi di triwulan 3 2023 itu secara year on year tumbuh 4,90%. Nah, nasional 5, sekian persen lah, dekat dengan tadi yang Profesor katakan.
Nah ini tumbuh cukup solid gitu ya, artinya dengan berbagai kondisi perekonomian Provinsi Jambi masih tumbuh solid. Nah untuk Q2-nya di angka 2,59% positif gitu ya, di angka positif. Nah nanti kita lihat di 5 Februari itu perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 akan berapa gitu ya. Jadi fenomena-fenomenanya sebenarnya sudah kelihatan Bapak Ibu semua, angka ekspor impor, angka konsumsi rumah tangga itu udah kelihatan semua dari data yang kami rilis beberapa bulan kemarin. Ya kita masih tetap optimis Prof, bahwa perekonomian kita masih tetap tumbuh solid gitu ya. Nah itu kondisi terakhir. Nah kalau kita cermati tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Profesor bahwa perekonomian Provinsi Jambi itu memang ditopang oleh sektor primer gitu ya. Kalau kita lihat share-nya itu 32% itu oleh pertanian. Nah pertanian di dalamnya ada kehutanan, ada perikanan, ada perkebunan, ada peternakan dan sebagainya gitu ya. Dan dari 32% itu hampir sebagian besar oleh memang perkebunan sawit gitu ya, perkebunan sawit. Jadi itu adalah struktur perekonomian Provinsi Jambi. Nah penopang kedua adalah pertambangan. Jadi bagaimanapun kita tidak bisa bertutup mata bahwa pertambangan itu merupakan lapangan usaha memberikan share kedua terbesar setelah pertanian. Nah di dalam pertambangan itu komponen terbesarnya adalah minyak gas dan batu bara. Tapi bagian terbesarnya sebenarnya adalah minyak dan gas sebenarnya itu. Nah yang ketiga adalah perdagangan. Perdagangan merupakan lapangan usaha yang memberikan share ketiga terbesar setelah pertanian dan pertambangan. Berikutnya industri dan konstruksi. Tentunya kalau perekonomian kita bergerak bisa menciptakan nilai tambah atau pendapatan bagi balas jasa lapangan usaha, maka perdagangan akan bergerak, transportasi akan bergerak, dan semuanya akan bergerak. Itu harapannya sebenarnya arahnya ke sana. Gitu. Itu data yang kami punya. Nah selama tahun 2023 triwulan 3 kita lihat bahwa jasa perusahaan itu memberikan pertumbuhan yang tertinggi selama year on year. Kita lihat di 2023 itu ada pembebasan terhadap batas umur umroh gitu kan. Terus ada pajak reklame yang semakin besar karena adanya kontestan pileg. Nah itu memberikan pertumbuhan yang terbesar sepanjang triwulan 3 2023. Itu kondisi perekonomian kita dengan data terakhir. Baik, berarti memang ada indikator statistik yang dimunculkan di situ. Tadi ada menarik nih di PDRB ya salah satunya. Poin PDRB yang dijadikan sorotan itu ada beberapa sektor, kalau boleh tahu. Kalau kita punya 17 lapangan usaha, tapi kita fokus pada 5 lapangan usaha terbesar yaitu pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan konstruksi. Kalau di total itu 5 lapangan usaha itu udah lebih dari setengah kue perekonomian di Provinsi Jambi. Baik. Itu gambarnya seperti itu. Baik, bagus. Berarti Bapak sejauh ini Provinsi Jambi sendiri masih bergantung dalam lahan sektor pertanian seperti itu, Prof. Atau bagaimana Prof memandang sejauh ini bahwa masyarakat Provinsi Jambi ini memang berasumsinya bahwa pertanian adalah salah satu indikasi untuk pekerjaan dan lain-lain, atau seperti apa, Prof? Iya, kalau daerah itu mau maju, gitu ya, kita memang tidak bisa lari dari basis daerah. Jadi kalau Indonesia basisnya itu adalah pertanian, maka basis Jambi itu pertanian, ya toh. Pertanian ada beberapa subsektor kan, ada tanaman bahan makanan, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan kan gitu ya. Dan itu memang basis kita. Kalau begitu Jambi sebenarnya sudah berada pada posisi yang benar bahwa kita mengandalkan ini, kan gitu ya. Dan kalau kita lari misal ke sektor lain, sektor perdagangan, terlalu besar ke situ, ya kalah kita di Sumatera Barat. Maka andalan Jambi itu, dan ini yang disebut dalam teori ekonomi adalah keuntungan komparatif dari Jambi adalah pertanian, kan gitu ya. Itu 32% daripada kontribusi dia terhadap PDRB. Ya toh. Hanya persoalannya ke depan, tentu produk pertanian ini harus kita bikin link kepada produk industri. Kalau kita mau maju, tapi bukan berarti pertanian tidak maju. Di pertanian tambah maju, karet tambah maju, sawit tambah maju, kopi tambah maju, segala macam. Ditarik
oleh sektor hilirisasi. Kalau kopi olahan, kalau karet olahan, kayak gitu ya. Nanti kalau kita lihat di Renstra kita Provinsi Jambi, itu sudah ada bahwa kita akan menuju ke situ, Nanti you akan lihat nanti ke depan bahwa akan berdiri, yaitu industri pengolahan karet, industri pengolahan sawit, industri pengolahan kopi, industri pinang dan segala macam. Nah kalau ini ada, maka akan terjadi bahwa akan ditarik primer tambah maju, olahan tambah maju, disitulah multiplier efek positif yang akan kepada yang lain-lain. Oke, baik Prof. Menarik Prof, kita tahan dulu ya Prof. Tadi kita sudah tahu bahwa indikatornya adalah salah satunya pertanian. Tapi balik tadi pernyataan Prof, apakah laju pertumbuhan berkualitas itu bisa dijamin seperti itu ya Prof? Salah satunya ya. Pak Agus juga, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita begitu menarik dan masih berlanjut terkait dengan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Namun sebelum itu kita sudah kehadiran salah satu narasumber kita yang juga luar biasa terkait dengan bagaimana sebenarnya tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sisi pengamatan dan lain-lain. Tapi sebelum itu saya akan kenalkan terlebih dahulu. Di sini sudah bergabung bersama kami ada Bapak Elpi Sida MSI selaku anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi 2. Selamat sore Pak. Sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita masih akan berlanjut dan nanti juga berdiskusi bersama Pak Elpi Sida bagaimana sebenarnya implementasi program yang akan dilakukan terkait dengan membahas tentang laju pertumbuhan ekonomi. Tapi kita akan lanjut terlebih dulu pembahasannya tadi masih terkait dengan bagaimana data-data yang sudah dihadirkan oleh BPS. Tadi kita masih berlanjut terkait dengan data primer yang terkait dengan sektor-sektor utama pendukung laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Mat. Jadi kita kembali ke angka 4,9 tadi Prof, yang year on year triwulan 3 2023. Nah, pertumbuhan ekonomi kita yang 4,90 itu 1,94-nya itu dari lapangan usaha pertanian. Jadi memang kemarin di triwulan 3 2023 itu share terbesar dari pertumbuhannya adalah pertanian. Nah, seperti itu. Pertanian tentunya tidak bisa lepas dari sawit itu tadi, perkebunan sawit ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara dari PDRP menurut pengeluaran, maka komponen yang memberikan share terbesar dalam struktur perekonomian Provinsi Jambi tetap ekspor. Jadi kalau kita punya model ekonomi Y sama dengan C ditambah I gitu ya Prof, nggak perlu saya teruskan, maka komponen ekspor itu memberikan share terbesar, 65,44%. Cuman kalau kita bicara model itu kan ekspor harus dikurangi dengan impor ya Prof ya, namanya net ekspor. Kalau kita bicara net ekspor itu memang lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa konsumsi rumah tangga kalau kita bandingkan dengan net ekspor itu jauh lebih besar. Artinya pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan itu harus bisa menciptakan pendapatan rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga itu memberikan share terbesar 40%. Kalau kita bandingkan dengan net ekspor, bukan dengan ekspornya sendiri. Dengan net ekspor artinya ekspor dikurangi dengan impor gitu. Itu memberikan share terbesar 40,56%. Jadi kita harapkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada di Jambi itu bisa meningkatkan pendapatan sehingga bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga. Karena disitulah sesungguhnya penggerak perekonomian di Provinsi Jambi. Itu gambaran data yang kita punya. Baik, gitu. Pak Agus. Berarti ini sudah dapat garisnya bahwa memang harus ada signifikan dan juga kesinambungan yang jelas seperti itu ya Pak Agus ya. Nah, kita langsung ke Pak Elpi Sida. Kita tahu bahwa saat ini Provinsi Jambi, tadi sama-sama kita sudah membahas bahwa 67 tahun nih sudah usia Provinsi Jambi. Sebenarnya bagaimana program-program pemerintah sejauh ini untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi kita ini semakin positif seperti itu? Terkait masalah program pemerintah Provinsi Jambi, kita tahu bahwa triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi Jambi ini hampir mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ya. Di 5, betul. Beda 0,4 cuma ya bedanya. Dan pertumbuhan itu ada dua sektor sebenarnya yang menjadi penopang ekonomi Jambi. Yang pertama masalah pertanian yang sampaikan Pak Agus tadi, yang kedua masalah pertambangan Pak ya. Kita tahu bahwa memang Jambi ini itu peralihan dari yang semula pertanian itu di perkebunan di bidang karet ya. Sekarang
sudah beralih nih dari karet ke sawit. Dari persentase tersebut, di Jambi juga ada pertanian tanaman pangan sebenarnya, tapi persentase tidak begitu banyak. Yang signifikan itu pertanian di bidang perkebunan, yang notabene yang kita sebut dengan perkebunan sawit. Nah itu sekarang ini lagi booming di Jambi, Pak. Tapi kondisi sekarang memang perkebunan sawit, karena memang siklus tanaman sawit itu ada masa tracknya, Pak, siklusnya itu. Nah kondisi sekarang itu sedang track, Pak, ya kan? Maka agak melemah sedikit produksi perkebunan sawit di Jambi. Ini kondisi sekarang. Tapi alhamdulillah dengan pertumbuhan dari triwulan ketiga ini, terlihat tidak jauh lagi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Itu. Kemudian dari sisi program pemerintah, tahun 2023 pemerintah Provinsi Jambi memberikan stimulus, Pak, terhadap UMKM ya sebesar 18 miliar. Itu sebesar 5 juta per orang, sebanyak 3.600 orang warga Jambi. Nah ini cukup untuk sebagai stimulus untuk menggeliatkan kembali nih usaha UMKM di Provinsi Jambi. Dan itu merata, Pak, di semua provinsi, di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Dan ini program saya pikir sangat bagus sekali, saya pikir. Itu mungkin program yang langsung menyentuh dengan masyarakat. Mungkin itu dulu. Baik, Pak. Jadi memang ada program yang sudah dihadirkan untuk membantu meningkatkan taraf laju pertumbuhan ekonomi tadi. Kita ke Prof. Tan. Ya. Prof. Tan tadi di awal sudah membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya menilai laju pertumbuhan berkualitas. Ada garis bawah, ada berkualitas. Sebenarnya apa menjadi poin penting ketika kita membahas laju pertumbuhan, tapi ada berkualitasnya itu tadi, Prof? Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu adalah pertumbuhan ekonomi yang punya dampak positif terhadap indikator-indikator makro lain, ya toh? Ujungnya, apakah masyarakat Jambi ini sejahtera nggak dengan ekonomi tumbuh, kan gitu ya? Ekonomi tumbuh. Nah sekarang kita lihat indikator. Kalau ekonomi tumbuh tadi sudah bagus, ya. Tadi Pak DPRD kita tadi sudah cerita, ya kan, gitu ya, kan mirip-mirip dengan nasional. Sekarang lihat indikator yang satu lagi. Apakah pertumbuhan ekonomi itu menurunkan kemiskinan atau enggak? Kayak gitu ya. Nah, kemiskinan macam-macam. Ada kemiskinan yang ekstrim gitu ya. Nah, data statistik menunjukkan bahwa kemiskinan kita itu relatif turun dari 2022 sampai ke 2023, walaupun kita tetap menggunakan sampai triwulan ketiga ya. Nggak salah saya, kita triwulan ketiga ini 7, sekian persen ya. Dari 8 sekian persen turun jadi 7. Nah kalau begitu ekonomi tumbuh, mampu menurunkan kemiskinan, kan gitu ya. Sudah itu apa lagi? Menaikkan kesempatan kerja atau enggak? Ya toh? Lihat pengangguran turun atau enggak? Kenyataannya angka pengangguran juga turun. Setelah 2022-2023 aja lah gitu ya. Kemiskinan juga turun, yaitu angkanya. Pengangguran. Ya toh? Nggak salah saya angkanya mungkin sekitar 4, sekian persen ya. 4,53 dari 5, sekian turun lagi pengangguran. Lihat lagi indeks gini. Indeks gini ini ketimpangan menunjuk pemerataan pendapatan. Kita di angka 3,34 ya Pak. 0,34 itu kalau ukuran Bank Dunia itu sedang. Sudah terkategorinya sedang, ya, kategori kita ketimpangannya sedang. Ya kalau sedang itu dalam ilmu ekonomi itu relatif bagus, ya toh. Jarang dalam orang membangun ketimpangannya itu rendah, itu jarang. Jadi kalau kita membangun ekonomi diikuti dengan investasi, maka kapital harus naik, otomatis pemilik modal dapat duit, ya kan gitu ya. Yang lain-lain itu ngikut pada gilirannya, maka ketimpangan kita kategorinya sedang. Ukuran lain mungkin ini belum diuji nih Pak. Pak Tris ya, belum diuji. Ini ada juga kaitan dengan kebijakan pemerintah, antara lain tadi untuk UMKM, yaitu digelontorkan 18 miliar Pak ya, 18 miliar. Ada juga hubungannya dengan kebijakan pemerintah dalam misalnya duit
Dumisake ya. Dumisake. Dumisake 2 miliar untuk satu kecamatan. Ya. Ini menopang ini. Jadi ekonomi tumbuh, bagaimana dia menggerakkan orang miskin turun, bagaimana menyerap kesempatan kerja, didukung oleh kebijakan-kebijakan yang seperti Dumisake, seperti 18 miliar untuk UMKM, terbukti. Nah kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ya, dari indikator itu baca buku-buku ekonomi makro. Apa ekonomi yang berkualitas? Ekonomi di mana tumbuh, tetapi pengangguran turun, kemiskinan turun, ketimpangannya turun, dan sebagainya. Itu indikatornya Pak Prof. Indikatornya, ya sama dengan pribadi kita. Kalau Pak Tan ini makin tumbuh ekonomi, anak saya makin sehat, anak saya makin sejahtera, istri saya makin sejahtera, ketimpangan saya dengan anak nggak terlalu tinggi, anak saya nggak ada yang nganggur, berarti ekonomi saya tumbuh. Tapi kalau saya aja yang tumbuh, Profesor Tan tumbuh, ketemu dengan anak saya di Ansor 2 pakai sepeda motor, ketemu dengan istri saya pakai misalnya pakai daster nggak keruan, ketemu dengan adik saya nggak keruan, maka ekonomi Pak Tan ini tidak berkualitas. Hanya untuk diri dewek baik. Begitu pula beliau ini, ya kan? Sebagai anggota dewan berkualitas nggak uangnya. Jadi lihatnya itu di orang sekitar kita Pak Prof ya. Lihat keluarga. Berkualitas tidak itu lihat di orang sekitar kita. Orang sekitar kita. Itu salah satu ya. Jangan sempat beliau pakai Fortune, tau-taunya pakai sepeda motor Suzuki lama. Baik, Prof. Kira-kira gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Kita akan ke Pak Agus nih, Pak Agus. Terkait dengan tadi, menarik nih ketika membahas tentang laju pertumbuhan berkualitas dan juga ada dampak terkait lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan lain-lain. Mungkin Pak Agus ada respon yang ingin diberikan terkait dengan data. Oke, terima kasih. Jadi, tadi udah Profesor Tan katakan bahwa perekonomian Provinsi Jambi hampir kaitannya dengan indikator makro pembangunan itu dalam track yang benar. Artinya pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh, kemiskinan turun, pengangguran turun, dan ujungnya adalah indeks pembangunan manusianya naik, Prof. Oh iya. 73,73 tuh. IPM kita IPM itu kita tuh naik ke 73, sekian. Kategori IPM tinggi itu ukuran kesejahteraan. Dan kategorinya termasuk tinggi. Jadi kalau kita bicara IPM kan kita bicara pendidikan, kita bicara kesehatan, kita bicara pendapatan per kapita. Itu semuanya dalam track yang benar gitu ya. Kecuali satu sebenarnya, Prof. Gini rasio kita gitu ya. Walaupun dalam kategori sedang, tapi saya harus bicara objektif ya. Karena BPS menyampaikan apa adanya. Kita dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga, kita paling tinggi. Paling tinggi. Gini rasio kita paling tinggi. Artinya dibandingkan dengan 10 provinsi di Pulau Sumatera, kesenjangan kita ini relatif paling tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Walaupun kategorinya sedang gitu. Artinya ya. Ini kan salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi tadi, Prof. Ya, tapi semua indikator sebenarnya on the track. Artinya memang dalam jalur yang benar ya, dalam jalur yang benar berkualitas gitu. Termasuk sebenarnya Gini rasio termasuk berkualitas karena kategorinya sedang. Cuman kalau kita bicara kewilayahan ya masih kategori dibanding provinsi lain di Sumatera kita masih kategori paling tinggi. Tapi dibandingkan angka nasional kita jauh di bawah. Karena nasional itu 0,383, kita 0,343, jauh di bawah Gini rasio nasional. Jadi memang ya pembangunan kita di Provinsi Jambi selama 67 tahun ya dalam jalur yang benar lah kalau kita menuju ke ekonomi berkualitas itu tadi. Baik, gitu. Pak Agus. Itu kondisi. Baik, Pak Agus. Nanti kita akan konfirmasi langsung sama Pak Elvi Sina. Sebenarnya bagaimana kondisi dan lain-lain yang tadi sudah dibahas. Menarik nih ketika ada temuan-temuan juga ketika diskusi kita ini berlangsung. Tapi kita akan tahan dulu ya Pak Elvi Sina, karena usai jeda kami masih akan kembali. Usai jeda, tetap di Dialog Ruang Publik.
kasih saudara. Tapi nggak apa-apa ditanya nanti solusi. Dan untuk saudara yang ingin langsung berbincang dan juga berdiskusi dengan narasumber kita, langsung saja di line interaktif di 0741 dan 6385 atau di 0811 743 3133. Dan kita akan langsung membahas pembahasan kita tadi di segmen kedua terkait dengan bagaimana sebenarnya menilai indeks pembangunan manusia, menjamin laju pertumbuhan dan lain-lain. Mungkin ada respon yang ingin disampaikan Pak terkait dengan program apa yang sebenarnya sejauh ini yang sudah dihadirkan untuk menjamin investasi pertumbuhan ekonomi kita sama dengan IPM kita ini tetap berkualitas seperti itu Pak. Ya, yang pertama tadi saya tertarik menyampaikan Pak Agus tadi, masalah generasio ya. Secara nasional mungkin kita masih di bawah rata-rata. Tapi di Sumatera ya Pak Agus, Sumatera kita masih paling tinggi. Nah ini kalau saya melihat ini ada relevansinya dengan penopang ekonomi Jambi ini Pak Agus. Tadi saya sampaikan ada dua sektor, yang pertama pertambangan dan perkebunan. Saya tertarik dengan Pak Prof tadi bahwa bicara pertambangan, yang pertama karena memang pertambangan batu bara di Jambi ini salah satu penopang ekonomi terbesar di Provinsi Jambi. Dan kita tahu kalau tidak realita di lapangan, yang pertama yang perlu kita bahas masalah kepemilikan ini sebenarnya Pak Agus. Kepemilikan. Kita tahu bahwa pertambangan di Jambi ini tidak banyak dimiliki orang Jambi Pak. Ini yang perlu kita pahami sebenarnya. Jadi bagaimana kita mempertahankan uang yang dihasilkan di Jambi ini tak beredar di Jambi. Nah ini masalahnya ya kan. Jadi kalau uang yang dihasilkan di Jambi dibawa kemana-mana, ya itulah terjadi generasi yang cukup tinggi. Itu masalahnya sebenarnya. Nah ke depan mungkin ini jadi PR kita bersama ya. Pemerintah, pusat sebenarnya. Kalau kita bicara ingin pemerataan ekonomi Indonesia Pak, kasih dong putra-putra daerah kesempatan untuk berusaha, kan gitu Pak Prof, kan gitu. Ini mohon maaf ini saya sampaikan ya kan, izin tambang batu bara jangan dikuasai orang luar Jambi, ya kan. Kasih dong anak-anak Jambi kesempatan untuk memiliki konsesi, ya kan, pertambangan batu bara. Bagaimana konteks anak-anak Jambi ini bisa berusaha? Ya banyak sih sebenarnya, cuma ya hanya sebagai ya salah satunya ada sopir batu bara, angkutan batu bara, ya kan. Tidak masuk ke sektor utamanya, ya kan, menjadi apa namanya, mungkin salah satu owner lah, mungkin salah satu usaha pertambangan. Nah ini yang sebenarnya kita inginkan. Kalau berbicara kemampuan, saya pikir anak Jambi juga banyak yang punya kemampuan finansial untuk melakukan penambangan batu bara itu. Nah ini yang harus jadi PR kita bersama. Kasih dong kesempatan. Intinya gitu Pak Prof, ya kan? Saya sangat mendorong bagaimana pemerintah pusat memberi kesempatan kepada putra-putra daerah, bukan hanya Jambi saya pikir lah. Kalau kita ingin memperhatikan pembangunan, itu intinya itu. Baik, bagus, Pak Elvisida. Baik, di Prof, kalau misalnya tadi membahas tentang banyak di laju pertumbuhan dan lain-lain, kita akhirnya juga menarik garis tentang perilaku ekonomi yang ada di Provinsi Jambi, benar ya Prof ya? Sebenarnya kalau Prof menilai sejauh ini bagaimana sebenarnya indeks dan perilaku ekonomi yang ada di Provinsi Jambi, Prof? Iya, tadi kan kita sudah bahas tentang sektor ya, sektor. Jadi perilaku ekonomi itu tergambar pada perilaku sektoral. Jadi sektor pertanian, sektor pertambangan, gitu ya. Satu sisi sektor perdagangan, kan gitu intinya. Jadi kalau ke depan ya, kalau kita mau pertumbuhan ekonomi Jambi lebih berkualitas lagi, gitu ya. Tadi kan dikemukakan Pak Agus tadi kan indeks gini. Walaupun sekarang kita masih tetap berada di tengah gitu, di tengah ya, sedang. Tetapi kita harus mengakui juga bahwa indeks gini kita itu kalau kurang hati-hati, dia bisa ke depan membengkak. Salah satu faktor tadi, Pak Elpisna tadi udah cerita, yaitu kan, salah satunya itu ya sektor pertambangan. Jadi sektor pertambangan kita harapkan nanti dia punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi berkualitas, antara lain ya toh. Ya jangan merusak jalan, betul kan? Sudah itu ada pemerataan di dalam pemilikan daripada pertambangan itu sendiri. Sudah itu dia punya kontribusi lagi dalam hal sosial. Misalnya pendidikan, misalnya perdagangan, ya toh. Jadi berapa itu harus diarahkan oleh kebijakan pemerintah. Kalau perlu dikumpulkan oleh pengusaha-pengusaha batu bara, dikumpulkan di Jambi ini. Ayo bikin apa di Jambi ini? Apa bikin mall? Apa bikin hotel? Yang mana hotel yuk? Dengan uang kita, namanya dalam bahasa ekonomi itu
capital outflow. Jangan dia tarik di sini, tapi capital outflow-nya keluar gitu ya. Tapi kita minta, you silakan berusaha. Tapi dari sekian banyak usaha, you bikin apa di sini? Betul kan? Apa bikin hotel, apa bikin sekolah, apa bikin apa? Rumah sakit. Ya, karena kita berharap betul bahwa ekonomi kita tumbuh itu ujung-ujung bagaimana masyarakat Jambi ini bekerja pada daerahnya sendiri. Nah, poin lain adalah hilirisasi tadi yang saya sebut. Ya, jadi pertanian kita nggak bisa lagi mengandalkan sawit dalam konteks primer. Nanti kalau selama ini kan kita sudah menghasilkan sawit, kirim ke Palembang, nanti sampai Palembang kita beli minyak sawit kan, beli minyak apa? Diolah menjadi CPO. Minyak. Nah kalau ini kita olah, bayangkan betapa banyak alumni Unja, alumni YN, alumni macam-macam gitu ya, yang jadi manajer keuangan di perusahaan sawit, manajer ini di perusahaan karet, di perusahaan ini perusahaan. Nah, ini yang mau kita Pak Elpisna, anggota dewan kita juga harus menarik ke situ, didorong pemerintah. Ayo kita dorong swasta besar mendirikan pabrik karet, mendiri pabrik kopi olahan, pinang olahan dan macam-macam. Sehingga tadi kan dikemukakan Pak Agus tadi konsumsi kan, konsumsi penopang. Jadi kita berharap bahwa nanti kalau uang capital inflow banyak masuk ke dalam, dia ngalir semua ke sini, maka konsumsi makin membengkak. Nah konsumsi makin membengkak itulah yang menghidupi rakyat Jambi. Disitulah kita melihat orang-orang kan senang disampai ke dusun-dusun. Ya toh. Nah, sekarang alhamdulillah kita lihat perkembangan sekarang. Sektor perdagangan. Di mana-mana mall penuh. Di mana-mana hotel penuh. Ya toh. Itu kan menggambar konsumsi. Coba lihat di Jambi, kota Jambi ini aja. Ya toh, di mana-mana itu makanan, di mana-mana orang penuh. Ya, untuk itu nggak salah bahwa indeks pembangunan yang paling tinggi itu ya dalam kota Jambi. IPM-nya terutama ekonomi. Ya, jadi sampai di situ dulu. Ya, menarik ini Pak Agus dengan Pak Elpisna kan. Saya senang nih. Ya. Oke. Mungkin kita ke Pak Agus nih tadi bahas lagi kembali ke data. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan sama Prof Tan ya, kalau bahas data nih nggak Pak Agus ya gitu. Bagaimana sebenarnya gambaran perilaku ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi? Kalau perilaku udah dijelasin sama Prof tadi ya bahwa ya penopang kita kan tetap di pertanian, tetap di pertanian, pertambangan dan seterusnya tadi. Nah, saya ulas sedikit mengenai Gini rasio. Jadi kalau kita bicara Gini rasio itu kita tidak boleh berdiri sendiri Gini rasionya. Kita harus melihat indikator yang menyertainya, yaitu yang kriteria Bank Dunia tuh. Betul. Jadi kalau menurut kriteria Bank Dunia kan ada 40% orang dengan pendapatan terendah, menengah dan ke atas. Kita bagi menjadi 3. Nah, Provinsi Jambi itu untuk 40% pendapatan terbawah itu sebenarnya sudah dalam kategori di atas 17. Nah, kalau di atas 17 itu berarti pemerataannya merata gitu, Bro. Nah, maaf. Ketimpangannya rendah. Artinya kalau ketimpangannya merendah sebenarnya pendapatannya merata gitu. Jadi untuk mengukur ketimpangan itu tidak hanya Gini rasio sendiri, tapi ada kriteria yang menurut Bank Dunia itu tadi yang dia kategori lebih dari 17 dan seterusnya. Nah, Provinsi Jambi itu dalam kategori ketimpangan yang rendah sebenarnya untuk ukuran Bank Dunia. Mungkin itu yang saya tambahkan untuk penjelasan mengenai Gini rasio. Untuk datanya kayaknya tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Yang jelas di pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran dari 4,9 itu 1,94-nya sama pertanian. Menurut lapangan usaha, maaf. Nah, kalau dari sisi pengeluaran tadi sama 4,9, setengahnya itu oleh konsumsi rumah tangga. Iya. Penggeraknya adalah konsumsi rumah tangga. Artinya apa? Kalau rumah tangga semakin banyak punya uang dari upah pendapatan yang didapatkan dari mereka melakukan aktivitas ekonomi, maka perekonomian Jambi semakin bergerak ke arah yang lebih kuat. Sebenarnya arahnya ke sana. Nah, itu ya, semua indikator yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang kami punya. Nah, kalau kita bicara spasial atau kewilayahan dengan seluruh provinsi yang ada di Sumatera, untuk year on year-nya kita tertinggi ketiga. Ya, setelah Sumsel sama Riau gitu, kita tertinggi yang 4,9 itu.
Nah, kita belum tahu untuk 2023 karena kami akan rilis di 5 Februari apakah posisi kita masih kompetitif gitu ya dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Ya, nanti triwulan keempat kita rilis 5 Februari. Baik. Nah, triwulan keempat sekaligus angka pertumbuhan ekonomi kumulatif selama setahun. Selama 2023 nanti kita rilis di 5 Februari. Berarti kita tunggu di tanggal 5 Februari 5 Februari dan untuk mungkin nanti akan pertemuan ada Kita diskusi lagi. Kita diskusi. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita tahan dulu ya Pak Elvisida dan juga Prof Tan dan juga Pak Agus. Kita akan jeda. Selesai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa bahasan kita terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi ini sudah di segmen terakhir yang artinya kita akan langsung mendengarkan mungkin penyampaian ataupun juga rekomendasi yang akan dikeluarkan dari hasil pembahasan kita pada hari ini yang insya Allah mungkin bermanfaat untuk kemajuan ekonomi dan juga laju pertumbuhan ekonomi yang tadi tagline-nya adalah salah satunya berdampak dan berkualitas ya. Nah kita akan dengarkan mungkin closing statement. Boleh Pak Agus singkat saja kepada pemirsa dan saudara yang menonton Pak Agus. Ya, terima kasih. Jadi dari semua indikator yang dihasilkan oleh BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka semua indikator itu dalam track yang benar. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun, dan angka indeks pembangunan manusianya meningkat. Jadi itu kaitannya antara pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang makro-makro yang lain. Jadi dalam jalur yang benar gitu ya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi berkualitas. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Agus atas data yang sudah dipaparkan hari ini dan kita langsung ke Pak Elvisida. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jambi terkait dengan bagaimana menjamin bersama-sama laju pertumbuhan ekonomi kita stabil bahkan kalau bisa lebih meningkat lagi di tahun berikutnya atau triwulan berikutnya. Terima kasih. Kebetulan saya ini sekarang lagi berkeliling terus ini Pak. Berkeliling, saya sedang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI. Ada beberapa isu aktual yang saya temukan di lapangan, Pak, terkait masalah pertumbuhan ekonomi Jambi. Kita tahu bahwa sektor terbesar, ya, penopang ekonomi Jambi adalah pertanian, dalam hal ini bidang perkebunan. Sejak di stopnya subsidi pupuk Pak, oleh pemerintah pusat tahun 2021, ini sangat berdampak, Pak, terhadap ekonomi Jambi. Ya, ini banyak perkebunan sawit masyarakat dan tidak lagi dipupuk sekarang. Ya, nah kita ke depan berharap pemerintah pusat bisa kembali menyalurkan pupuk subsidi itu untuk masyarakat, Pak. Karena sekarang kondisi pupuknya sudah langka, mahal lagi, Pak Prof. Ya, dan ini sangat berdampak kepada produksi kebun masyarakat itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, saya menemukan ada beberapa fakta unik, Pak, terkait masalah ketersediaan lapangan pekerjaan di Jambi dengan kesempatan pekerja bagi masyarakat Jambi, ya. Jadi saya banyak komunikasi dengan para pelaku usaha, ya, baik itu perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya. Ada ketidaksinkronan, Pak, antara kebutuhan, ya, kebutuhan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan dengan ketersediaan skill yang ada di Jambi, Pak. Baik, Pak Elvina. Nah ini, jadi sebentar, saya berharap karena ini kewenangan pemerintah pusat, Pak. Perguruan tinggi yang ada di Jambi harus menyediakan jurusan-jurusan, ya. Kemudian ataupun fakultas yang kira-kira tamatannya itu banyak dibutuhkan lapangan pekerjaan di Jambi, Pak. Nah ini, Pak, kata kuncinya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Pak Elvisida atas rekomendasi dan juga pencapaian ditemukan terkait dengan data aktual di lapangan. Terakhir dari Prof Tan, mungkin singkat saja Prof terkait dengan rekomendasi mungkin Prof. Ke depan kita memang harus lebih fokus lagi untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita dengan cara adalah menghambat capital outflow tapi mendorong capital inflow. Kemudian kebijakan pemerintah yang pro rakyat seperti tadi ada yang 18 miliar, ada 2 miliar untuk kecamatan. Itu kita dorong dan fokus kepada pengembangan hilirisasi, stop kerusakan-kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh sektor pertambangan.
Jadi saya pikir begitu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Agus Subidyo selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, kemudian juga Prof. Tan yang sudah hadir selaku pengamat ekonomi, dan juga Pak LPC DMSI selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Komisi 2. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara juga pemirsa atas dedikasi dan juga perhatian dalam diskusi kita pada hari ini. Menarik sekali bagaimana laju pertumbuhan ekonomi ini sendiri terkait dengan kolaborasi tidak hanya satu sektor tapi lintas sektor dan juga multidisiplin ataupun juga holistik. Saya Hazar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.